Sebelumnya, saat upacara kultivasi ganda telah resmi dimulai, Limuan dipaksa meminum segelas anggur. Pada saat kritis, Wang Ling meledakkan cangkir itu, diikuti dengan retakan tanah dan kekuatan hebat terpancar. Perlu diketahui di sini bahwa Mimin kalau mau spoiler ngikutin episode Donghuanya agar terhubung dan dimengerti oleh para penonton. Oleh karena itu Mimin tidak tancap gas. Alasannya pasti kelewatan seperti spoiler episode 43. Jadi di video kali ini Mimin ringkas. Lanjut, mengetahui bahwa ada seorang yang menerobos tahap jiwa yang baru lahir di Sakte Langit Awan, semua orang terkejut. Terutama para tetua langsung berteleportasi keluar. Tetua Liu Fei bertindak lebih awal sembari berkata akan mengambil jiwa lahiriahnya. Sementara Zhu Zanwei yang merasakan fluktuasi energi ini berkata, tidak peduli siapa orang ini, dia akan mati hari ini. Liu Fei memasuki retakan tanah itu dan berteriak pada Wang Ling, rekan kultivator, beraninya kau menggunakan Sakte Langit Awan untuk menerobos. Saat teriakan itu keluar, energi yang kuat langsung menerjangnya. Liu Fei langsung panik ketakutan dan berakhir pingsan oleh kekuatan Wang Ling. Sementara di luar, semua orang terkejut dan Zhu Zanwei akhirnya tiba di luar. Wang Ling perlahan keluar, suaranya juga bergema. Karena kamu sudah di sini, jangan harap bisa pergi. Tubuh Zhu Zanwei langsung gemetar dengan suara familiar ini. Begitu Wang Ling muncul, tangannya memegang tubuh Liu Fei dan melemparkannya, yang membuat semua orang dan tetua lahiriah terkejut ketakutan. Saat ini, Song King segera memberi kode pada seorang tetua untuk mengeluarkan pelaka giok untuk memanggil para leluhur. Namun mata dingin Wang Ling segera menoleh, membuat Song King mundur beberapa langkah dan tetua itu langsung menjatuhkan pelakat giok karena takut. Song King segera menenangkan dirinya dan berkata kalau semua ini hanyalah kesalahpahaman. Namun Wang Ling tidak peduli dan tatapan hangat tertuju pada Limuan sembari mengulurkan tangan kirinya. Ayo. Limuan segera terbang dipenuhi kebahagiaan dan para tetua langsung memberi jalan. Su Lingmu sangat malu sebagai calon mertuanya. Dia melakukan tindakan bodoh menyerang Limuan diam-diam. Tapi serangan itu langsung dinetralisir oleh Wang Ling dengan kekuatan sihir esnya. Limuan akhirnya dengan bahagia mendarat di pelukannya, lalu memandang rendah semua orang di bawahnya. Sekarang Wang Ling telah berhasil merebut pengantin wanita, dan langkah selanjutnya adalah membantai Sakte Langit Awan. Wang Ling menoleh pada Zhu Zanwei berkata, mati. Kesadaran ekstrim langsung tertembak ke arah tubuh Zhu Zanwei hingga dia mati. Su Lingwu tertegun dan sesegera mungkin bergerak untuk memberi sebotol cairan pada mulutnya. Namun tangannya mulai gemetar dan membuang botol itu. Matanya dipenuhi kemarahan berkata pada Wang Ling, kenapa jika kamu ingin membunuhku, bunuh saja aku. Kenapa mempermalukan orang tua ini? Senior, Sakte Langit Awan tidak tahu bahwa penantu Li adalah temanmu. Aku minta maaf karena telah menyinggungmu. Ini adalah kesalahan Sakte Langit Awan. Bagaimana kalau kamu ikut denganku ke aula utama dan aku akan mencoba memberikan kompensasi, ucap Song King. Tapi perkataannya tidak ditanggapi dan Wang Ling berkata pada Sung Lingwu, masalah hari ini adalah urusan pribadiku. Jika ada yang berani turun tangan, jangan salahkan aku karena kejam. Su Lingwu tertawa gila dan mengeluarkan 7 pedang ungu yang diselimuti oleh seluruh kekuatannya dan ditembakkan ke arah Wang Ling.
Mata Wang Ling ada kilatan petir. Segera kesadaran ekstrim menembak tubuh Sun Lingwu hingga muntah darah. Sebelum ajal menjemputnya, Sun Lingwu mengeluarkan jiwa lahiriahnya untuk melarikan diri. Namun, Wang Ling mengeluarkan cermin perunggu dan menghancurkan jejak kesadaran jiwa lahiriahnya dan memberikannya pada Lim Muan. Ambil ini untuk memurnikan pil obat. Lim Muan tersenyum manis menerimanya. Baiklah, ini seharusnya bisa membuat pil berkualitas tinggi. Melihat momentum kematian Sun Lingwu, para tetua kultivator jiwa lahiriah yang lainnya dan semua orang merasa ketakutan dan tidak ada yang berani mengambil tindakan apapun. Sementara Wang Ling membawa Lim Muan langsung menuju target selanjutnya. Seorang tetua yang ditargetkan langsung ingin melarikan diri. Namun saat dia sedang berteleportasi, dia merasakan tekanan yang tak terbayangkan dan muntah darah saat dia dipaksa keluar dari teleportasi dan telah melihat bahwa jiwa lahiriahnya telah diambil dan diberikan pada Lim Muan. Dikarenakan tindakan Wang Ling ingin membantai, para tetua lainnya segera mengeluarkan senjata terkuat mereka dan mulai menyerbu untuk menyerang Wang Ling bersama-sama, berharap mereka dapat mengalahkan Wang Ling dengan kerjasama. Di tengah pertempuran itu juga, 5 leluhur dipimpin oleh Chen Bailing di tahap akhir jiwa lahiriah datang, meraung marah menyuruh Wang Ling berhenti. Namun apa daya, Wang Ling tidak peduli dan setelah beberapa bentrokan kekuatan, akhirnya beberapa tetua dibantai oleh Wang Ling. Setelah itu tatapan dingin beralih pada Chen Bailing dan 4 leluhur lainnya. Chen Bailing yang marah mengeluarkan banyaknya serangga beracun tinta ungu yang berbentuk kupu-kupu di level 184 dan diperintahkan untuk menyerang Wang Ling. Melihat serangan itu, Wang Ling mengeluarkan bendera larangan kuno untuk melindungi dirinya dan Lim Muan. Di saat itu juga, Wang Ling melepaskan kesadaran ekstrimnya pada Chen Bailing. Chen Bailing segera membentuk segel dan jiwa lahiriahnya juga keluar membentuk segel untuk memblokir kilatan petir merah. Lapisan pertahanan terbentuk untuk memblokir petir merah, tapi kilatan merah menerobos setiap lapisan dengan mudah. Di saat kritis, dia memuntahkan esensi darahnya dan jiwa lahiriahnya memuntahkan esensi jiwanya dan berteriak, "Perisai darah!" Segera berlian darah terbentuk dan petir merah itu memasukinya, dipindahkan ke celah dimensi. Melihat Chen Bailing lolos dari maut, 4 leluhur lainnya ketakutan. Kemudian Chen Bailing kembali menyerang Wang Ling dengan kupu-kupu beracunnya. Melihat itu, Wang Ling menggunakan bendera larangan untuk mengurung semua serangga itu, yang membuat Chen Bailing berkeringat dingin berkata, "Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Aku tidak percaya bahwa kamu melakukan ini hanya untuk seorang alkimis." "Aku ingin sakti langit awan," ucap Wang Ling dengan dingin. Chen Bailing tertawa mendengarnya. Setelah itu, 5 leluhur sakti langit awan mulai bekerja sama untuk membentuk formasi ruang, sehingga kesadaran ekstrim Wang Ling dapat dipindahkan. Lalu mulai menyerang Wang Ling yang membawa Lim Muan dari 5 arah yang berbeda. Dalam keputusasaan, Wang Ling menggunakan bendera larangan dan memunculkan kesengsaraan ilahi yang secara alami membuat 5 leluhur sakti langit awan dan semua orang tertekan dan ngeri melihat momentum itu. Jika Wang Ling menjatuhkan kesengsaraan ilahi, sakti langit awan akan menjadi debu. Dalam keputusasaan, 5 leluhur sakti langit awan dan semua murid memilih untuk tunduk di bawah Wang Ling, sehingga dia menarik kembali kesengsaraan ilahi.
Namun begitu Wang Ling menghilangkannya, Chen Bailing bertindak licik untuk menyerang Wang Ling secara diam-diam dengan kupu-kupu beracunnya. Akan tetapi, dengan sekali lirikan, Wang Ling melepaskan kesadaran ekstrimnya dan menghancurkan kupu-kupu itu, dan Chen Bailing ditembak oleh kesadaran ekstrimnya hingga dia mati, yang membuat semua orang semakin ketakutan. Namun ini adalah adaptasi dari alur cerita pihak animasinya, guys. Kalau novelnya tidak ada namanya 5 leluhur menggunakan formasi ruang. Chen Bailing tidak menyerang Wang Ling diam-diam, dan terutama Zhao Lin itu tidak mati dalam deskripsi novelnya. Jika kita mengikuti novelnya, Wang Ling yang telah melepaskan kesengsaraan ilahi, Chen Bailing ketakutan dan segera bermeditasi untuk mengalihkan kesadaran ekstrim pada alam bawah sadarnya. Song Qing dan para tetua lainnya langsung bertindak melindungi Chen Bailing. Namun Wang Ling menggunakan bendera batasan untuk mengurung mereka. Setelah itu Wang Ling melepaskan kesengsaraan ilahi dan kesadaran ekstrim pada Chen Bailing di waktu yang bersamaan. Dan akhirnya nenek moyang Sakti Langit Awan mati. Sekarang hanya tinggal 3 tetua yang tersisa. Wang Ling kemudian mengancam mereka sembari mengeluarkan iblis suligau dan kekelawar. Dia meminta esensi darah jiwa mereka dan berjanji akan dikembalikan setelah 500 tahun. Dalam keputusasaan, satu persatu dari mereka menyerahkan esensi darah, bahkan tidak terkecuali di dalam bendera larangan yang telah dikurung, seperti Yu Tianzi, Song Qing, Liu Fei, dan 2 lainnya. Wang Ling juga berkata, semua kultivator formasi inti harus menyerahkan darah jiwanya tanpa terkecuali. Setelah itu Wang Ling ditemani istrinya pergi ke kediaman Limuan. Begitu sampai, Wang Ling langsung batu darah yang membuat Limuan cemas apa yang terjadi. Wang Ling hanya berkata, aku perlu pergi ke pelatihan, pintu tertutup selama beberapa hari. Wan Er, tolong jaga aku. Dia mulai bermeditasi di dalam manik penelan surgawi. Faktanya guys, tahap jiwa yang baru lahir Wang Ling belum seimbang karena pengaruh kesadaran ekstrimnya seperti kesengsaraan ilahi. Oleh karena itu, selama tahap akhir dari proses penyatuan, Wang Ling tidak dapat membuat tubuh utamanya mencapai tahap jiwa yang baru lahir. Di bawah keputusasaan, dia memaksa avatarnya menyusus sampai dia berada di tubuh utama datiannya sebagai pengganti jiwa lahiriahnya. Dengan metode itu, dia untuk sementara waktu dapat meningkatkan level kultivasi tubuh utama menjadi jiwa lahiriah dan mengesampingkan kesadaran ekstrimnya. Setiap kali dia menggunakan kesadaran ekstrimnya, dia akan menghabiskan banyak energi avatar jiwa yang baru lahir dan kekuatan indera ilahinya. Inilah penyebab luka yang dialami Wang Ling saat ini, yang juga merupakan hambatan terbesarnya. Pada saat ini, Wang Ling menstabilkan energinya dan mengkonsumsi banyak pil. 1 hari kemudian, dia mencapai tahap jiwa yang baru lahir. Namun kesadaran ekstrimnya masih dalam berupa harta sihir. Namun sudah waktunya untuk kembali ke negara Zhao untuk membalas dendam pada Teng Huyuan. Waduh, makin seru nih. Wang Ling keluar dari manik penelan surgawi. Di saat itu juga Limuan muncul berkata, apakah kamu merasa lebih baik? Itu bukan sesuatu yang serius, kata Wang Ling. Mata Limuan dipenuhi kekhawatiran berkata, Wang Ling, aku ingin kebenaran. Aku ingin tahu segalanya tentangmu. Aku harap kamu bisa memberitahuku apakah itu tidak apa-apa.
Wang Ling merenung dan berkata, "Baiklah, kamu akan tahu tentang ini cepat atau lambat. Aku bukan dari negara api. Sebenarnya aku dilahirkan di negara budidaya peringkat 3, negara Zhao." Dengan suara tenang, Wang Ling menjelaskan semua yang terjadi di negara Zhao dan keadaan tubuhnya saat ini. Dia mengatakan semuanya dengan sangat tenang, seolah-olah dia sedang bercerita tentang orang lain. Mata Limuan yang mendengar cerita menjadi terharu. Dia tidak menduga Wang Ling punya cerita seperti itu di balik karakternya yang dingin. Limuan berkata, "Kamu sekarang akan kembali ke negara Zhao?" Mata Wang Ling dipenuhi aura pembunuh. Dia mengangguk berkata, "Kali ini ketika aku kembali, aku akan membuat sungai mengalir dengan darah dari keluarga Teng. Kamu juga harus ikut denganku." Namun Limuan menolak mengikutinya dan akan tinggal di Sakti Langit Awan saja, karena di sini ada bahan dan kondisi untuk berlatih alkimis. Jika aku bisa membuat pil peringkat 6, itu bisa sangat membantu situasimu saat ini. Wang Ling memandang Limuan. "Apakah kamu yakin?" Limuan tersenyum berkata, "Berikan aku darah jiwa para kultivator jiwa yang baru lahir itu, maka kamu tidak perlu khawatir tentang keselamatanku. Jika negara budidaya peringkat 4 datang, apa yang akan kamu lakukan?" ucap Wang Ling. Limuan tersenyum dan berkata kalau negara peringkat 4 itu tidak peduli pada Sakti Langit Awan selama kita memberi mereka pil obat. Setelah Wang Ling merenung sejenak, dia mengeluarkan iblis kedua yang langsung memberi hormat pada Wang Ling. Mata Wang Ling menyala berkata, "Mulai sekarang kau harus selalu tinggal di dekat Limuan." Iblis kedua berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang ke alis Limuan. Karena Wang Ling masih khawatir, dia juga memberikan bendera larangan kuno paling kuatnya pada Limuan. "Jika kamu menggunakan harta ini dengan benar, bahkan jika kamu bertemu dengan seorang kultivator formasi jiwa, kamu masih bisa selamat. Jika ada bahaya, aku akan tahu melalui koneksi dengan iblis kedua dan akan kembali sesegera mungkin." Wang Ling juga menyebarkan indera ilahinya. Dia mengirim sinyal untuk memberitahu Song Qing dan 4 leluhur beserta tetua lainnya untuk berkumpul.